Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, biarlah firman Tuhan kembali membangkitkan iman saudara, sehingga ketika kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saudara percaya bahwa Allah peduli, Allah mengasihi saudara. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan belajar tentang hidup takut akan Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan campur tangannya, menyatakan mujizatnya, memberikan upah bagi orang yang takut akan Dia. Sehingga ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai 9, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa yang harus ditakuti itu adalah Allah. Bahkan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang sanggup mengambil nyawamu sekalipun, ada orang yang sanggup membunuh sekalipun, kamu tidak perlu takut. Yang harus kamu takuti lebih daripada orang yang sanggup membunuh tubuh adalah Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh,
Tapi kalau Tuhan dikatakan bahwa Dia sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Dia berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Kalau berada di neraka itu sampai selama-lamanya, saudara. Bukan waktu tertentu saja, bukan sekian waktu saja. Kalau orang sudah dilemparkan ke dalam neraka, maka orang itu akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi lebih takut kepada manusia, dikatakan di sini Allah berkuasa melemparkan dia ke dalam neraka. Di dunia ini kalau kita menderita, saudara, paling menderita sekian puluh tahun lamanya. Kalau umur kita panjang 80 tahun, kita buatlah dari lahir sampai mati kita menderita. Paling 80 tahun kita menderita. Tapi kalau masuk neraka itu penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka sorga akan menjadi bagian kita, bukan neraka. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Dan selain itu, saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, selain bagian kita adalah sorga, ada upah yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Upah yang pertama dicatat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung. Saudara, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Tuhan di sini bagi orang yang takut akan Dia adalah bahwa Tuhan tidak melupakan dia. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung. Jangankan orang itu, rambut di kepalanya pun terhitung oleh Tuhan. Artinya dia tidak dilupakan oleh Tuhan. Bahkan sampai perkara terkecil sekalipun dipedulikan oleh Tuhan. Burung pipit saja dipedulikan oleh Tuhan, apalagi kamu rambut di kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Kamu tidak dilupakan. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ketahuilah Tuhan tidak akan melupakan saudara. Bayangkan kalau burung pipit saja berharga bagi Tuhan, diingat oleh Tuhan. Apalagi saudara, Dia tidak melupakan seekor burung pipit sekalipun. Dan Dia juga tidak akan melupakan saudara. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Allah. Tuhan tidak melupakan kita. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi orang yang takut akan Dia? Di ayat yang ke-7 dikatakan di sana, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang ditegaskan di sini adalah orang yang takut akan Tuhan berharga di mata Tuhan. Hidup saudara berharga di matanya ketika saudara menjalani hidup yang takut akan Dia. Tetapi jika saudara tidak hidup takut akan Tuhan, tadi dikatakan orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara sendiri punya barang yang berharga, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan merawat barang itu. Saudara akan menyayangi barang itu. Saudara akan peduli kepada barang itu. Saudara tidak akan sembarangan meletakkan barang itu di mana-mana. Saudara tidak akan menelantarkan barang itu. Demikian juga kalau kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan peduli kepada saudara. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi saudara, pribadi-pribadi yang berharga di matanya.
kalau saudara berharga di mata Tuhan, doa-doa saudara juga akan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, maka Dia akan mempedulikan saudara. Itu sebabnya takutlah akan Dia, karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya berharga di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, dikatakan di ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Anak manusia juga akan mengakui Dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Hal ketiga ditegaskan di sini bagi orang yang takut akan Tuhan, saudara, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mengakui Tuhan di depan manusia. Dia tidak akan malu memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan malu dikenal sebagai murid Tuhan, dikenal sebagai orang Kristen, dikenal sebagai pengikut Kristus. Dia tidak akan malu. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan dengan mengakui Tuhan di depan manusia, maka orang itu juga akan diakui di hadapan Allah. Wow. Luar biasa saudara, kalau kita diakui di hadapan Tuhan, dibela di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dan itu akan terjadi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya, jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Hidup saudara tidak dilupakan oleh Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Dan jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa hidup saudara diakui di hadapan Tuhan. Mari jalani hidup takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Kita akan melihat Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, di mana Tuhan peduli kepada saudara. Saudara berharga di mata Tuhan, saudara diakui di hadapan Tuhan. Dan jika saudara berharga di mata Tuhan, doa saudara, pergumulan saudara juga akan dipedulikan dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Hiduplah takut akan Allah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini, saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini, saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan, saudara. Mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara. Ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban
kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Oleh karena situasi yang ada, hamba berdoa, berkati anak-anakmu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anakmu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka, apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anakmu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.